Tribuners, Ketua Walubi Maluku sebut Imlek bukan acara agama tapi budaya Cina. Perayaan Tahun Baru Imlek 2567 dirayakan umat Tionghoa Minggu 22 Januari 2023. Tak terkecuali di Ambon, sejumlah pernak-pernik Imlek seperti lampion pun dipasangkan di sejumlah titik pusat kota. Banyak orang Buddha dan Konghucu berdatangan ke Vihara Swarnagiri Tirta di Gunung Nona untuk sembahyang dan berdoa kepada dewa dan para leluhur. Lalu apakah Imlek itu berkaitan dengan ritual keagamaan tertentu atau hanya kebudayaan dari bangsa Cina? Saat ini masih banyak orang yang beranggapan bahwa perayaan Imlek merupakan suatu keyakinan atau peringatan agama. Namun hal tersebut diluruskan Ketua Walubi Maluku, Wilhelmus Jauwerisa. Menurut Wilhelmus Jauwerisa bahwa perayaan Imlek ini merupakan tradisi atau budaya. Imlek merupakan pesta rakyat orang Tionghoa yang sudah menjadi kebudayaan dalam kurun waktu setahun sekali. Jauwerisa menambahkan Imlek identik dengan warna merah dan emas. Emas itu melambangkan kemakmuran dan merah itu darah yang artinya kehidupan. Selain itu, Tribuners, di Tahun Baru Imlek yang dari sio macan air berganti dengan kelinci air, maka Ketua Walubi Maluku berharap semua umat diberikan kekuatan dan tahun ini semua persoalan dan bencana dapat dihadapi bersama. Kita telah beralih dari kekuasaan macan ke kekuasaan kelinci. Hari ini tanggal 1 bulan 1 selalu diingatkan oleh seluruh masyarakat Tionghoa, suku apapun di mana, keyakinan apapun mereka, kata mereka mengadakan perayaan karena ini bukan keyakinan, ini budaya. Mereka boleh lakukan dimanapun, bila mana mereka beragama Kristen boleh di gereja, beragama Muslim boleh di masjid, Konghucu, Buddha boleh di wihara atau kelenteng. Jadi tidak kaku dan harus pisahkan budaya dan keyakinan. Oleh karena saya katakan bahwa Imlek adalah budaya, bukan keyakinan. Kemudian kalau kita bicara soal mengapa orang Tionghoa selalu mengadakan menyambut pergantian tahun, karena sebagai manusia menyadari bahwa ungkapan syukur harus kita lakukan. Karena dalam perjalanan sebelumnya kita telah dituntun dan kita telah diberi berkat dan kita diberi kesehatan sehingga kita dapat melewati tahun yang kemarin untuk masuk tahun ini. Dengan satu harapan bahwa tahun ini semoga kita dapat terhindar daripada bencana, masalah dan semua musibah yang ada, baik secara individu, keluarga maupun secara masyarakat. Kebudayaan ada terdiri daripada 12 zodiak yang terdiri daripada macam, babi, kuda, anjing, kelinci, tikus, ular, naga, kerbau, kambing, 12. Dan setahun ini dikuasai oleh kelinci air. Cerita dengan karakter kelinci air, kita harus tahu bahwa penguasa kelinci kali ini binatang yang paling lemah. Karena dia sangat lemah lembut dan tidak punya power. Suka dan tidak suka dia menjadi bagian daripada masa-masa yang lebih besar karena kepentingan. Oleh karena itu harapan saya, moga-moga dengan doa seluruh masyarakat di Indonesia maupun di dunia supaya kita bisa terhindar daripada bencana, karena kelemahan dia adalah yang paling lemah, hingga mudah-mudahan bencana, longsor, gempa bumi, banjir dan lain-lain itu bisa terhindar. Tapi tidak lepas dari kenyataan itu, pasti intensitas bencana itu lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Harapan saya sebagai manusia yang notabene kita punya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.